Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Santriwan santriwati, hadis kedua masih bab al-mashu alal khuffain, tentang mengusap kepada kedua sepatu baik ketika kita di kampung halaman ataupun di perjalanan. Artinya di dalam berwudu anggota yang lain biasa dicuci dan dicuci, lalu muka dicuci, tangan dicuci, kepala diusap. Nah, sekarang tambahannya maka juga dibolehkan untuk tidak membuka sepatu, cukup mengusap bagian atas sepatunya. Itu kan babnya. Itu masih bab itu. Nah, di sini hadis kedua menjelaskan bahwa kok kenapa demikian? Kenapa demikian? Kok diusap atasnya padahal yang kotor bawahnya? Itulah bahwa agama itu bukan akal. Tapi agama itu satu ketetapan syariat Allah yang Allah syariatkan. Jadi tidak usah kamu bertanya dalam arti secara akal, tapi harus dipahami secara agama, di mana kita wajib taat akan agama Allah. Nah, di hadis kedua dengan sangat jelas, dan sebelumnya tentu kita akan menjelaskan dulu nahwu sorobnya ya, sebelum masuk ke isi. Wa an aliyin radhiyallahu anhu, an ini huruf jar, tentu masuknya ke isim. Awas, perhatikan. Ada huruf jar, ada huruf nasab, ada huruf jazm. Kalau huruf nasab dan jazm masuknya ke fi'il seperti lan dan lam, sedang huruf jar seperti an masuknya ke isim dan itu memajrurkan isim. Adapun alamat majrur isim tergantung isim masing-masing. Kalau masuknya kepada yang mu'robat, yang 9 dari isim mufrad sampai ghair munsharif, di situ memiliki alamat masing-masing ketika marfu, mansub dan majrur. Umpamanya kalau isinya isim asmaul khamsah ketika marfu dengan wau seperti abuka, ketika mansub dengan alif anna abaka. Sedang ketika majrur dengan iya seperti an abika. Tapi kalau isim mufrad marfu dengan domah, mansub dengan fathah, majrur dengan kasroh. Seperti kata aliun, qala aliun, anna alian, an aliyin. Penting ya agar paham tuh. Radhiyallahu an, radhiyallahu, radhiya fiilnya fiil madi maklum. Radhiya itu fiil madi maklum. Allahu adalah jabatannya fa'il, pelaku fa'il itu. Adalah isim yang marfu terletak setelah fiil maklum, itu yang umum. Nanti setelah masdar, setelah isim fa'il. Kalau setelah fiil majhul dipastikan itu adalah naibul fa'il. Allahu jabatannya fa'il, anhu, nah ini jumlah jar majrur itu menjadi maf'ulun bih. Dan sering disebut doanya, semoga Allah meridhoi kepadanya. Annahu qala, anna itu saudaranya inna, fungsinya tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Berarti di sini annahu masuknya kepada mubtada yang domir. Asalnya huwa qala.
huwa qala, dimasuki inna jadi huwa jadi hu, innahu. Yang asalnya huwa huma hum hiya huma huna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Nah itu kalau bila jadi mubtada tentu berada di awal kalimat lalu dimasuki inna atau anna berubah jadi annahu innahu. Annahu atau innahu annahu annahuma annahum annaha annahuma annahuna annaka annakuma annakum annaki annakuma annakuna anni anna. Kalau itu saudaranya inna. Maka hu tentu jabatannya menjadi isim anna dan khobarnya adalah qola. Ya, khobarnya qola. Khobar jumlah piliyah. Jadi bila nanti di i'rab mudah ya. Anna akhwatu inna tansibul isma wa tarfaul khobar. Walhahu walhauhu domirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin ismun anna. Qala fi'lun madin mabniun alal fathi la mahala lahu minal i'rabi wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi jawajan takdiru huwa. Lalu dijumlahkan wal jumlatu minal fili wa fa'ilihi fi mahalli robin khobarun anna. Ya. Itu kalau i'rab. Sekarang kalau i'lalnya gimana? Nah, qola beda lagi. Qola tentu asalnya qawala sewajan dengan fa'ala. Lalu ada bertanya, kenapa jadi qola dari qawala itu? Nah, ini kaidahnya harus tahu dulu. Idza taharokat waun wan fataha maqoblaha kulibat alifan. Bila ada waw berharokat sebelumnya berbaris patah maka si waw ditukar kepada alif. Jadilah qola dari qawala. Kalau diilal qala asluhu qala ala wajnin fa'ala kulibatil wawu alifan li taharrukian fitahi maqoblaha pasoro qala. Ini ilmu nahunya dulu juga sorobnya ya. Kalau nahu tentu dengan i'rab ya nahu dengan i'rab dan sorob dengan ilalnya. Ya jangan kepanjangan ya, itu dulu lah, memang panjang lah. Wa an aliin hadis dari Ali. Ini disebut an lil mujawajati, melewati Ali. Kalau mulai darinya itu ibtida min. Kalau min ibtida mulai darinya. Kalau an melewati. Wa an aliin hadis melalui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, annahu sesungguhnya Ali bin Abi Thalib qala berkata, kata Ali bin Abi Thalib, law kana dinu birra'yi, andai kata ada agama itu dengan akal. Ini law ini disebut law huruf syarat syartiyah. Ada jawabannya. Andai kata ada agama itu birra'yi menggunakan akal, lakana tentu ada asfalul khuffi mengusap bagian bawah sepatu aula lebih utama bil mashi untuk diusap min a'lahu daripada atasnya. Ini akal bertanya, kotor mana luhur sapatu, luhurna sapatu jeung handapna sapatu. Cek jawab atuh. Tong ngaralamu. Jawab. Konsentrasi. Cik kotor mana luhur jeung handapna sapatu? Tentu jawabannya adalah nu paling kotor teh handapna. Asup akal.
Nu teu asup akal, kenapa yang diusap itu atasnya bukan bawahnya? Bukankah yang kotor itu bawahnya? Itulah agama bukan akal. Kalau akal mah seperti itu. Harusnya bawahnya, itu akal. Karena agama itu bukan akal, tapi agama itu ketetapan syariat Allah. Kalau agama itu dengan akal, tentu mengusap sepatu itu lebih utama bawahnya ketimbang atasnya. Karena yang kotor itu bawahnya bukan atasnya. Kenapa yang diusap itu atasnya? Itulah agama bukan akal. Paham? Apa itu agama? Nah, kita harus paham dulu apa itu agama. Ad-dinu ma wada'ahullahu. Agama itu adalah segala ketetapan hukum yang telah ditetapkan Allah. Fi kitabihil hakim, di dalam kitabnya yang maha bijak, Al-Quran. Wa sunnati nabi sohihati, dan sunnah nabinya yang sohih. Karena belum tentu, kalau sunnah itu belum tentu sohih, hadis itu belum tentu sohih. Tapi kalau sunnah nabi, hadis nabi itu pasti sohih. Apakah setiap hadis sohih? Belum tentu. Apakah setiap sunnah sohih? Belum tentu. Apakah setiap hadis nabi sohih? Ya sohih kan hadis nabi. Apakah setiap sunnah nabi sohih? Ya sohih kan sunnah nabi. Sudah jadi sunnah nabi. Jadi beda pertanyaannya. Apakah setiap hadis sohih? Belum tentu. Apakah setiap hadis nabi sohih? Sohih. Apakah setiap sunnah sohih? Belum tentu. Apakah setiap sunnah nabi sohih? Pasti sohih. Nah, dan sunnah nabinya yang sohih. Minal awamiri, di dalam Quran hadis Nabi ini ada perintah-perintah. Wan nawahi, ada larangan-larangan. Wal irsadati, ada petunjuk-petunjuk. Limaslahatil basyari, untuk kemaslahatan manusia. Dunyahum wa ukhrohum, dunia dan akhiratnya. Jadi agama itu segala ketetapan yang Allah tetapkan sebagai hukum di dalam Quran dan hadis Nabi, yang di dalamnya ada perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk. Semua itu bukan untuk menyusahkan, untuk kemaslahatan manusia, dunia ataupun akhirat. Paham? Itulah agama. Nah, oleh karena itu, karena agama itu bukan akal, itu sebabnya Allah menetapkan boleh seseorang mengusap bagian atas sepatunya ketika berwudu, tak usah dibuka. Bagi yang di perjalanan 3 hari 3 malam, bagi yang di kampung halaman mukim itu 1 hari 1 malam diperbolehkan. Paham? Jadi akal bukan dasar agama, bukan ya, tapi dasarnya agama itu ketetapan Allah dan Rasul. Agama jadi sandaran akal, bukan akal bersandar pada agama. Jadi agama, akal, falsafah, bukan akal dulu, agama dulu, baru akal, baru falsafah. Tak boleh terbalik. Akal dulu baru falsafah, agama diakhirkan. Kalau agama diakhirkan, agama diakal-akalin oleh akalnya. Tetapi akal berjalan berdasarkan agama. Jadi agama sebagai dasar ya untuk cara berpikir kita. Nah, ini ketetapannya. Wa qad ra'aitu Rasulullah, kata Ali bin Abi Thalib, dan sungguh benar-benar aku melihat. Ini pakai wakod. Pakai kod
untuk menunjukkan Ali benar-benar bukan membuat-buat. Ali melihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana ketika Rasulullah berwudu, lalu Rasulullah ternyata yamsahu ala dokhiri khuffaihi. Rasulullah mengusap atas punggung kedua sepatunya. Kalaulah agama itu akal, tentu Rasul akan mengusap bawahnya. Tapi aku lihat dengan mata kepala sendiri, Rasul mengusap atas punggung kedua sepatunya. Ini bukti bahwa agama bukan akal, tapi agama benar-benar contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Derajat hadis ini adalah sahih. Al hadisu sahihun. Dalam kitab Tayyidul Ahkam dijelaskan hadis ini derajatnya sahih. Namun Abu Dawud mengeluarkan derajatnya hasan, berbeda. Tapi baik sahih hasan sama-sama dapat diamalkan. Begitu juga dalam kitab Talkhis bahwa hadis ini adalah ala isnadin sahihin, yaitu sanadnya sahih. Oleh karena itu yang harus kamu pahami dari hadis ini bahwa tempatkanlah agama sebelum akal. Agama menjadi dasar cara berpikir. Agama menjadi dasar cara mengistimbat. Cara berbuat, cara berdalil. Itu dasarnya agama dulu. Itu sebabnya di hadis ini sangat jelas sekali bahwa anadina mabnahu ala naqli anillah. Sesungguhnya agama adalah menjadi bangunannya atas akal, yaitu yang datang ketetapannya anillahi ta'ala dari Allah ta'ala, au an rasulillah atau an rasulihi dan dari rasulnya. Ulangi lagi. Annadina mabnahu ala naqli anillahi ta'ala au an rasulihi. Sesungguhnya agama adalah bangunannya, dasarnya, yaitu ala naqli berdasarkan ketetapan syariat yang datang anillahi ta'ala dari Allah ta'ala au an rasulihi atau dari rasulnya. Walaisal aklu, bukanlah akal. Ya, bukanlah dasarnya akal. Maka karena ini dasarnya agama, mengerti dan tak mengerti, kan ada yang makulil makna dimengerti akal, ada yang goiru makulil makna, ada yang tak dimengerti akal. Kalau urusan-urusan berkaitan dengan keduniaan itu makulul makna, dimengerti akal. Tapi urusan agama itu goiru makulil makna, terkadang tak dimengerti akal, tapi wajib ditaati. Maka oleh karena itu fal wajibu al ittiba'u lal ibtida'u. Kewajiban kita adalah mengikuti dan tak boleh mengada-ngada dalam urusan agama. Kalau mengada-ngada dalam urusan agama itu namanya bid'ah, ya. Namanya itu beda. Oleh karena itu, karena agama itu adalah bukan akal, tetapi akal harus bersumber ketika akal berpikir, yaitu dari agama. Jadi bukan akal mengatur agama, tetapi agamalah yang mengatur akal. Kalau kita renungkan bersama, terutama ini dalam kehidupan yang berkaitan dengan akidah umpama,
Tentu saja akidah itu kaitannya dogmatis. Bukan dituntut akal, tapi dituntut iman. Percaya atau tidak percaya, ya silakan gitu. Kalau dalam bahasa akidah. Kan selalu orang itu begini. Kalau meyakini sesuatu itu selalu ada dulu kasusnya. Selalu ada dulu kejadiannya, kan begitu? Kan gitu orang itu. Baru percaya kalau sudah terjadi. Padahal saya sering sekali memokoronakan bahwa segala sesuatu yang akan terjadi baru kita percaya setelah terjadi itu kesalahan cara berpikir. Seperti pertanyaan saya, apakah kita akan mati? Percaya adanya mati. Kenapa kamu percaya? Kan matinya belum. Kan matinya belum. Ternyata mempercayai kematian juga matinya belum, kok kita bisa. Kenapa kita tidak, banyak orang yang tidak percaya akhirat. Tidak percaya ada surga. Kenapa ada orang tidak percaya adanya neraka? Karena belum terjadi. Itu katanya hayalan. Itu yang pemikiran yang salah. Padahal kita juga meyakini mati, ya kita juga belum mati. Nah, kenapa kita karena ada bukti. Buktinya orang tua saya mati. Keluarga saya mati. Makanya saya meyakini kematian. Padahal kita pun belum mati. Nah, itulah kadang orang baru meyakini karena adanya bukti-bukti. Sedangkan kiamat, mana buktinya? Ya menunggu kiamat nanti. Itu urusan keimanan. Paman sa'apa yumin, paman sa'apa yakfur. Mau iman silakan, mau kufur silakan. Dan ukurannya bukan akal, adalah keyakinan. Yakin gak adanya kiamat? Yakin adanya surga? Yakin adanya neraka? Yakin adanya hisab, mizan? Maka orang beriman wajib beriman dan yakin adanya. Walaupun itu belum terjadi. Karena ukurannya bukan akal atau bukti-bukti dalam arti yang langsung. Melainkan itu kaitannya keyakinan yang harus diyakini oleh kaum muslimin siapapun. Ya banyak sekali yang bentuknya tentu bukan akal. Tetapi boleh orang menggunakan akal, boleh. Apalah taqilun. Apakah kamu tidak berakal? Pertanyaan dalam Quran seperti yang demikian biasanya untuk mengingatkan orang yang memang selaras dengan akalnya. Umpamanya begini. Kalau kamu ada orang yang memberi kepada kamu, wajib gak kamu berterima kasih? Harus kan? Ucapan terima kasih. Begitu juga ketika Allah memberi hidup kepada kita, memberi air kepada kita, dan ya tentu rezeki yang banyak. Apakah sadar orang itu bahwa diberi Allah? Kalau sadar, maka bersyukurlah kepada Allah. Makanya Allah seringkali dalam Quran itu bertanya, karena orang itu tak menggunakan pikirannya sebagai dasar untuk memahami itu. Bukan sebagai dasar menjalankan agama, tapi dasar untuk memahami sesuatu. Dasarnya agama semuanya. Apa ra'aitumul ma'alladzi tashrabun? Apa kalian memperhatikan akan air yang kalian minum? Diperhatikan tak? Air yang kita minum, diperhatikan enggak? Kita perhatikan enggak air yang kita minum? A'antum anzaltumuhu minal muzni amnanul mungsilun? Apakah kaliankah yang menurunkan air itu dari awan atau kamikah? Pertanyaan tadi tentu bukan perlu jawaban biasa, melainkan diajar berpikir. Pertanyaan tadi, mikir kamu. Yang menurunkan air hujan itu siapa, kamu atau aku, kata Allah. Mikir. Kita yakin tidak bisa. Yang menurunkan air hujan itu Allah, kita yakini.
Ini diajar berpikir. Ya, kalau memang Allah yang menurunkan air hujan lalu kamu meminumnya, kenapa kamu lupa kepada pemberinya Allah? Paham? Kan gitu? Kenapa lupa kepada pemberinya Allah? Kenapa airnya diminum, berterima kasih kepada pemberinya tidak? Kenapa kita memakan nikmat-nikmat Tuhan kita dan kita lupa untuk bersyukur kepada pemberi nikmat? Ini diajarkan akal jalan enggak? Nah, itu akal harus jalan. Tapi ingat, agama bukanlah akal. Tapi agama yang mendasari orang untuk berakal berpikir. Itu sebabnya yang diajarkan bukan mengerti tidak mengerti. Kalau ini sudah keputusan dan ketetapan agama, berarti akal kita yang belum sampai untuk memahami sesuatu itu. Dan pasti balik itu Allah yang Maha tahu segalanya. Maka orang beriman aman, beriman. Ya, beriman semua. Ya, kita ulangi sekali lagi. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, andai kata agama itu dengan akal, tentu mengusap bagian bawah sepatu lebih utama ketimbang atasnya. Ini akal. Tapi karena bukan akal, aku melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Rasulullah mengusap punggung kedua sepatunya. Itu pembuktian. Nah, ini kaitannya bagaimana? Kaitannya dengan rukhsah, kaitannya dengan keringanan bagi umatnya. Jadi Allah itu maha sayang pada umatnya dan Allah pun memberikan keringanan pada umatnya dalam situasi dan kondisi tertentu. Maka kita tentu menerimanya rukhsah tersebut dengan baik sekali. Paham semuanya? Nah, itu yang bisa disampaikan untuk kesempatan di pagi hari ini. Tentu mudah-mudahan manfaat untuk kita semua ya. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan berkah-berkah ilmu kepada kita semua. Ilmu ini bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk yang lain, dan tentu ilmu ini juga yang membawa kita ke gerbang kebahagiaan kita, baik dunia ataupun akhirat kita. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.